Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Irfan dengan NIM 220155020 dengan dosen pemangku mata kuliah Ibu Dr. Randa Suwastri MKom. Di sini saya akan menjelaskan tugas konsep data mining dengan judul pemetaan siswa kelas unggulan menggunakan algoritma K-means clustering. Pendahuluan. Yayasan Laksana Medan memiliki 4 sekolah, yaitu SMP, SMA, SMK 1, dan SMK 2, serta mempunyai lebih dari 1000 siswa. Memiliki siswa yang banyak, maka menjadi tanggung jawab sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Laksana Medan. Dengan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas, dapat mempertahankan akreditas sekolah pendidikan Laksana Medan. Dengan adanya jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL, pihak sekolah mengelompokkan siswa dengan keahlian berbeda berdasarkan kemampuannya. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu programming desktop, programming web, dan programming Android pada siswa SMK Laksana 2 Medan. Tujuan pengelompokan data siswa kelas unggulan yakni untuk memfasilitasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah berdasarkan perbedaan kemampuannya. Penilaian siswa berprestasi berdasarkan nilai siswa yang aktif belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Diterapkannya algoritma K-means untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan sebagai alat dalam mengambil keputusan dan pertimbangan bagi pendidik. K-means. Untuk algoritma K-means sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data. Data ini berupa nomor, nama siswa, nilai kompetensi, nilai keterangan, nilai software atau skill apa saja yang dikuasai. Kemudian data tersebut sebanyak 120 record. Selanjutnya menentukan total cluster. Untuk kasus SMK Laksana 2 Medan itu terdapat 3 cluster, yakni programming desktop, programming web, dan programming Android. Yang ketiga, mengambil data random untuk centroidnya. Jadi akan diambil 3 data centroidnya secara acak. Yang keempat, menghitung jarak terdekat menggunakan rumus sebagai berikut. D sama dengan akar dalam kurung X1 dikurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurangi Y2 pangkat 2. Yang kelima, menghitung pusat cluster dengan anggota cluster yang baru. Yang keenam, proses cluster sudah selesai bila pusat cluster tidak berubah. Namun, jika pusat cluster masih berubah, maka ulangi langkah menghitung jarak hingga pusat cluster tidak berubah lagi. Hasil dan pembahasan. Penerapan K-means dengan mengambil 120 data nilai rapot siswa SMK Laksana 2 Medan dengan sumber data berdasarkan penilaian dari guru RPL yakni Ibu Fatimah Eskom. Yang pertama, inisialisasi penilaian kompetensi dan keterampilan, yang mana nilai kompetensi atau keterampilan 0 sampai 20 mendapatkan keterangan 1, nilai 26 sampai 50 mendapatkan keterangan 2, nilai 51 sampai 70 mendapatkan keterangan 3, nilai 71 sampai 80 mendapatkan keterangan 4, dan nilai 81 sampai 100 mendapatkan keterangan 5. Selanjutnya, untuk data software skill, yang pertama
permulaan mendapatkan keterangan 1, Java mendapatkan keterangan 2, Java dan web mendapatkan keterangan 3, Java web dan Android Studio mendapatkan 4, full language programming mendapatkan keterangan 5. Kemudian data penilaian siswa, yang mana terdapat 120 record data yang terdiri dari nomor, nama, nilai kompetensi, nilai keterampilan, dan software skill. Selanjutnya data tersebut dinormalisasikan sesuai dengan inisialisasi penilaian kompetensi, keterampilan, dan data software skill, yang mana kita ambil contoh pada record pertama atau nomor pertama, yakni dengan nama Siti Fadilah Putri mempunyai nilai kompetensi 55, yang mana 55 ini terdapat pada keterangan 3, maka nilai kompetensi pada normalisasi penilaian yakni 3. Selanjutnya untuk nilai keterampilannya 40, yang mana 40 ini terdapat keterangan 2, sehingga pada normalisasi penilaian mendapatkan 2. Selanjutnya untuk software skill yakni Java, yang mana Java ini mendapatkan keterangan 2. Hal tersebut dilakukan sampai 120 record data. Selanjutnya, penerapan comments berikut sampai diketahui pembagian nilai centroid sebelumnya tidak berubah. Yang pertama, total cluster sebanyak 3. Yang kedua, tentukan centroid awal, yang mana centroid awal ini kita ambil datanya secara acak, record data secara acak. Yang pertama, centroid M1 dengan nomor data atau record data 57 dengan nilai kompetensi 4, nilai keterampilan 4, skill software 5. Kemudian M2 untuk centroid M2, nomor data 1, nilai kompetensi 3, nilai keterampilan 2, skill software 2. Kemudian centroid 3, nomor data atau recordnya 63, nilai kompetensi 1, nilai keterampilan 1, skill softwarenya 2. Yang mana untuk nilai kompetensi, nilai keterampilan, nilai skill software sudah diinisialisasi atau sudah diberi keterangan sesuai dengan inisialisasi sebelumnya. Kemudian menghitung jarak terdekat ke centroid, mana di contoh sini karena klasternya itu ada 3, berarti menghitung 3 jarak. Yang pertama, di sini dicontohkan jarak siswa nomor 1 dengan titik M1 dengan rumus sebagai berikut, yang mana menghasilkan nilai 3 kurangi 4 pangkat 2 ditambah dalam kurung 2 kurangi 4 pangkat 2 ditambah 2 kurangi 5 dalam kurung pangkat 2 menghasilkan nilai 3,741, yang mana 3 ini didapatkan dari nilai pada record siswa nomor 1. Selanjutnya 4 didapatkan dari nilai centroid awal 4, dan 2 didapatkan dari nilai keterampilan 2. 4 didapatkan dari nilai keterampilan 4,
2 didapatkan dari nilai software 2, dan 5 didapatkan dari skill software 5, hingga menghasilkan nilai 3,741. Selanjutnya untuk jarak siswa nomor 1, karena sama seperti di atas, mengambil record pada data nilai pertama yang membedakan hanya pada pengurangannya sesuai dengan centroid awalnya. Setelah dikalkulasi, dihitung, menghasilkan nilai 0. Selanjutnya nomor 2, jarak siswa nomor 1 dengan titik M3, yang mana rumus seperti berikut, dan data diambil dari hasil normalisasi ini, dan yang membedakan hanya pengurangannya sesuai dengan nilai kompetensi, keterampilan, dan skill software. Semua itu diterapkan sebanyak 120 record dan dicari jarak terdekat. Di sini jarak terdekat itu nilai yang paling kecil. Contoh nomor 1, nilai yang paling kecil itu pada C2. Selanjutnya pengelompokan iterasi yang pertama. Di sini pada klaster C1 terdapat 2 record data pada 24, 57, 100, dan seterusnya. Yang C2 itu terdapat pada record data 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. C3 atau klaster C3 pada nomor data atau record data 5, 12, 16, 17, dan seterusnya. Kemudian setelah dikelompokkan, kita cari rata-rata iterasi, yang mana pada klaster C1 terdapat rata-rata 3,40, 3,40, dan 4,20. Pada klaster C2 terdapat rata-rata 2,76, 2,54, dan 2,32. Dan yang terakhir pada klaster C3 terdapat rata-rata 1,40, 2,23, dan 2,57. Selanjutnya, kembali menghitung jarak data ke centroid menggunakan rumus Euclidean. Karena perhitungan tersebut menghasilkan nilai record pertama C1 2,078, C2 0,631, C3 1,718, yang mana jarak terdekatnya itu C2, dan seterusnya sampai 120 record. Ini data pengelompokan iterasi kedua menghasilkan klaster C1, pengelompokannya 6, 11, 24, 57, dan seterusnya. Klaster C2 mengelompokkan 1, 3, 4, 7, 8, 14, dan seterusnya. Klaster C2 dengan pengelompokan 2, 5, 9, 10, 12, 13, dan seterusnya, sehingga menghasilkan rata-rata iterasi 2 klaster C1 dengan rata-rata 3,40, 3,40, dan 4,20. Klaster 2 dengan rata-rata 2,76, 2,54, dan 2,32. Klaster C3 dengan rata-rata 1,40, 2,23, dan 2,57. Rata-rata iterasi pertama dan kedua itu sama, sehingga untuk perhitungannya sudah berhenti. Kemudian pengelompokan hasil klaster.
klaster penilaian guru RPL Ibu Fatimah Eskom Android pada nomor 6, 11, 24, 57 dan seterusnya. Klaster penilaian guru RPL Ibu Fatimah Eskom Web 1,3, 478 dan seterusnya. Klaster penilaian guru RPL Fatimah Eskom dengan desktop nomor 2, 5, 9, 10, 12, 13 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan dan penerapan metode K-means, maka hasil pengembangan data terdapat 3 klaster dalam penguasaan bahasa pemrograman sebagai berikut. Yang pertama, klaster pertama penguasaan pemrograman Android sebanyak 10 orang siswa. Klaster kedua penguasaan pemrograman web sebanyak 62 orang siswa. Klaster ketiga penguasaan pemrograman desktop sebanyak 48 orang siswa. Sekian presentasi tugas konsep data mining. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.